Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada malam hari ini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Staffing atau Tauji dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah. Langsung saja, yakni bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Berbicara tentang pelaksanaan tugas, maka peranan prestasi kerja sangat menentukan kualitas seorang pegawai dalam perusahaan atau organisasi. Sumber daya yang penting dari suatu organisasi ialah pekerjaannya. Pekerjaan merupakan sumber daya yang kaya dan siap digunakan. Dari semua harta kekayaan, maka sumber daya manusialah satu-satunya harta yang besar potensinya bagi tingkat produktivitasnya. Manajemen sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan perusahaan atau organisasi dalam memberikan pelayanan dan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada program-program dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari proses penarikan, penempatan, pemeliharaan, serta pengembangan, sampai dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan sumber manusia yang merupakan faktor penting dalam organisasi dan bagi masyarakat. Staffing dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses dan upaya untuk memperoleh, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. 2. Rumusan masalah. Yang pertama yakni apa yang dimaksud dengan pengertian staffing atau tauzi. Yang kedua, apa saja prinsip staffing, dan yang ketiga, apa fungsi staffing dalam lembaga pendidikan. 3. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengertian staffing atau tauji. Yang kedua, mengetahui prinsip staffing. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi staffing dalam bidang pendidikan. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, pengertian staffing. Dalam Kamus Bahasa Inggris, staffing adalah penempatan pegawai. Dalam forum Kompas, arti staffing adalah aktivitas yang dilakukan yang meliputi atau menentukan menempatkan dan membimbing personal. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, staffing adalah menyatakan bahwa penyusunan personalia adalah kunci manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Sedangkan menurut Matis dan Jackson menyatakan bahwa staffing adalah penempatan fungsi seorang dalam posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Staffing dalam Al-Quran dan hadis yakni merupakan salah satu fungsi manajemen atau penempatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Dari tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal penempatan pegawai, seseorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya, padahal mereka adalah orang yang mengetahui. Jadi dalam proses pengerjaannya, tugas seorang pegawai harus diselesaikan dengan baik dan benar, karena tugas yang telah diberikan merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang baik kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha melihat. Nah, dari tafsir ayat di atas menjelaskan tentang sebuah amanat yang wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya, kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang betul memiliki keahlian di bidang tersebut. Jadi, dalam penempatan seorang pegawai juga harus dilihat dari kemampuan dan keahlian dari orang tersebut. Sehingga apabila seorang pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya,
maka ia lebih mudah dan cepat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya, yakni Sidik Winnie. Prinsip penempatan kerja atau staffing. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan yaitu A. Prinsip kemanusiaan, di mana prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak, tidak dianggap mesin. B. Prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dan melaksanakan pekerjaan. C. Prinsip the right man on the right place, di mana prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. D. Prinsip equal pay for work. Pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. E. Prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. F. Prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah, artinya arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. G. Prinsip kesatuan komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. H. Prinsip efisien dan produktivitas. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 3. Fungsi staffing dalam lembaga pendidikan. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan menaksir atau menghitung kebutuhan sumber daya manusia dan selanjutnya memutuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi upaya-upaya tersebut. Perencanaan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai inti dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia, karena perencanaan sumber daya manusia membantu mengurangi ketidakpastian yang memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan sumber daya manusia secara terbatas. 2. Rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen adalah upaya untuk perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, seleksi sumber daya manusia. Seleksi merupakan proses di mana organisasi-organisasi memutuskan orang yang akan masuk atau tidak diizinkan masuk ke organisasi-organisasi. Beberapa standar umum yang harus dipenuhi pada proses seleksi adalah A. Keandalan atau reliability, B. Keabsahan atau validity, C. Generalisasi, D. Pemanfaatan, E. Legalitas. 4. Pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan merupakan program untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan. 5. Penempatan sumber daya manusia. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan. 6. Pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang tenaga kerja dalam suatu organisasi. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan terjadi atas permohonan sendiri atau karena diberhentikan organisasi akibat sanksi tertentu yang diberikan dengan kesepakatan hubungan kerja. Oke, bab 3 penutup, yakni kesimpulan dari makalah ini, staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Staffing juga dikenal sebagai fungsi pengisian jabatan yang memperoleh karyawan yang efektif yang mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Prinsip staffing mengarahkan karyawan yang tepat untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dalam sistem manajemen. Asas pengisian jabatan atau staffing adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, atau the right man in the right place and the right man in the right job. Penerapan staffing dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi staffing, yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penempatan dan penugasan, dan pemberhentian sumber daya manusia. Fungsi staffing ini sangat penting diterapkan di lembaga manapun, baik organisasi secara umum maupun pada lembaga pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.